Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan bahas peluang ya. Kemarin di sesi terakhir, di dua sesi terakhir dengan Bu Lintang, itu sudah membahas aturan pencacahan hingga permutasi dan kombinasi. Nah, hari ini kita akan belajar lanjutannya yang masih sepaket juga babnya, yaitu tentang peluang. Nah, peluang ini nanti akan saya bagi jadi dua sesi ya. Jadi hari ini sesi sekarang, nanti sesi berikutnya hari Kamis gitu. Jadi seminggu ini bahas peluang, terus minggu depan nanti kita latihan-latihan soal seperti itu. Oke, langsung aja saya share screen ya. Oke, bentar. Oke, ini saya besarin dulu. Nah, oke, ini PDF-nya barusan saya taruh di LMS, judulnya Peluang Bagian satu. Di sini ada materi ya, materi peluang. Khususnya nanti yang kita bahas adalah peluang kejadian majemuk. Ya, peluang kejadian majemuk itu peluang kejadian bukan kejadian tunggal ya, tapi ada dua kejadian. Jadi kejadiannya kalau kita misalkan dengan simbol huruf kapital, biasanya kan peluang kejadian A itu P dalam kurung A. Nah, sekarang kalau majemuk nanti ada dua kejadian, bisa kejadian A dan juga kejadian B. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama kita perlu tahu yang namanya ruang sampel. Nah, bukan sampel ya, tapi sampel. Nah, di sini ruang sampel adalah apa? Ruang sampel itu ini. Ruang sampel secara umum adalah himpunan semua kejadian, ya, himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan atau peristiwa, gitu. Nah, otomatis yang ada di dalamnya ruang sampel itu istilahnya adalah titik sampel. Itu adalah anggotanya ruang sampel, gitu ya. Nah, contohnya kalau kalian melemparkan sebuah dadu gitu ya. Nah, itu contohnya melemparkan sebuah dadu. Ini ya, contohnya melempar sebuah dadu. Nah, di situ maka ada yang namanya ruang sampel. Nah, ruang sampelnya disebutnya secara umum adalah simbolnya S. Ya. Nah, itu kalau menuliskannya ruang sampel tadi kan definisinya adalah himpunan ya. Makanya di sini ada kurung kurawal. Nah, sebagai pembuka dan penutup, yang isinya adalah beberapa anggota di situ. Yang masing-masingnya ini itu disebutnya adalah titik sampel. Itu ya, titik sampel. Nah, jadi di percobaan pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya disebut S yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya, saat kita melempar sebuah dadu, nanti bisa aja muncul mata dadu 1, mata dadu 2, sampai mata dadu 6. Gitu ya. Jadi, S-nya, ruang sampelnya adalah ini 1 sampai 6, bisa kita tuliskan NS. NS itu adalah banyaknya titik sampel ya. Di situ berarti ada sebanyak 6 gitu ya, karena ini nanti yang sering kita pakai banyaknya titik sampel. Nah, itu nanti yang akan kita pakai nanti untuk menghitung peluang gitu ya. Hmm. Oke. Terus contoh berikutnya kalau melempar sekeping uang logam 2 kali. Sekeping uang logam dilempar 2 kali. Berarti nanti hasilnya pasti ada 2 dong ya. Kalau ndak angka gambar, ini yang pertama ya, ini mata dadu pertama, mata dadu kedua. Ya, bisa juga angka-angka, ya, bisa juga muncul angka-angka,
bisa muncul gambar-gambar, bisa muncul gambar angka. Itu ya. Jadi totalnya banyaknya kejadiannya ada sebanyak 4 kejadian seperti itu ya. Nah, oke. Terus waktu di kelas 10 dulu kalau kalian pernah dapat materinya, di situ kayaknya belum ya kalian ya. Itu kurikulum 13 belum kayaknya. eh ada yang namanya cara menuliskan titik sampel. Nah, cara menuliskan titik sampel atau menulis ruang sampel ada yang mendaftar seperti ini. Ya, jadi di list apa-apa aja isinya. Ada yang berupa diagram pohon ya. Mendaftar ini contohnya adalah seperti ini ya. Diagram pohon itu seperti ini contohnya. Ini mata dadu. Koin pertama, ini koin kedua. Tadi munculnya apa? Angka bisa dipasangkan dengan apa? Angka di koin kedua bisa dipasangkan dengan gambar ya. Lalu ini G dipasangkan dengan A, G dengan G sehingga nanti hasilnya di sini dapat AA, di sini AG, GA, GG. Nah, ini adalah cara menyusul anggota ruang sampel dengan diagram pohon bercabang-cabang seperti itu. Yang ketiga dibuat tabel, ya dibuat tabel aja seperti biasa ya, ditabelkan. Kalau buat tabel itu kalau nggak salah gini nih, eh, ini ketutupan ini. Kalau dengan tabel itu biasanya ini, ya ini misalkan koin pertama A, B, koin kedua A, G gitu. Nah, di sini isinya adalah AA, AG gitu ya. Di sini GA dan GG seperti itu. Ya, biasanya dengan tabel seperti ini caranya. Ya, terserah nanti kalian mau pakai yang mana, tapi secara umum sih biasanya mendaftar ya di dalam notasi himpunan seperti itu. Nah, itu kalau kelas 10 ya, kita mengelis atau mendaftar titik sampelnya dengan menggunakan himpunan. Nah, untuk yang kali ini kalian tidak perlu menuliskan ya, karena nanti yang akan kita cari adalah banyaknya ya, banyaknya titik sampel di suatu ruang sampel di suatu percobaan. Nah, ngitungnya itu nanti biasanya ruang sampelnya akan banyak. Nah, caranya pakai apa? Kalau banyak bisa dengan mudah nanti bisa menggunakan konsep permutasi dan kombinasi ya yang sudah kalian dapat di materi sebelumnya dengan Bu Lintang. Gitu. Oke, contohnya misalkan nih, hmm, nomor satu tuh. Sebuah kotak berisi 5 bola diberi huruf A, B, C, D, E. Jika dua bola, nah di sini ada jika dua bola akan diambil dalam kotak tersebut, tentukan ruang sampelnya. Ini masih belum hitung banyaknya ya, masih disuruh ngelis ruang sampelnya. Nah, gimana? Kan bisa aja A dengan B, A dengan C gitu ya, ngambil dua-dua. Ya kita tulis semua kemungkinannya. Kita tulis semua kemungkinannya. Jadi kurang lebih jawabannya adalah itu. Ya, kemungkinan pertama karena dua bola ya yang terambil sekaligus ya, berarti bisa bola A, bola B, bisa bola A dengan C, A, D, A, E, B, C, B, D, B, E, C, D, C, E, dan D, E. Di sini kalau kita lihat pengambilannya itu tidak perlu ada urutan gitu ya. Jadi kita saat ngambil dua bola sekaligus kita nggak perlu mengurutkan A dulu baru B atau B dulu baru A kan nggak mungkin nggak usah gitu ya di soal ini ya. Yang penting ngambil dua bola. Jadi kita ngambil bola A dan B sama aja dengan kita ngambil bola B dan A, yaitu dihitung sebanyak satu kejadian. Ya, makanya di sini hanya ada bola A dan B, nggak ada di list yang lain bola B dengan A gitu ya, karena dihitung sama aja. Nah, konsep yang seperti ini nanti itu bisa kita cari dengan kombinasi.
nasi, gitu ya. Dengan kombinasi karena tidak perlu mengurutkan, cuma mengambil aja. Atau nanti secara konsep soal cerita yang mana pakai permutasi, yang mana pakai kombinasi nanti akan saya bahas ya. Kalau yang di soal yang nomor satu ini tadi, apalagi ada kata kuncinya pengambilan. Nah, kata kuncinya adalah ini diambil. Ya, kalau soal pengambilan, pemilihan, dia masuk kategori kombinasi. Kenapa? Karena hanya mengambil aja, tidak perlu mengurutkan, tidak perlu menyusun. Maka bisa pakai kombinasi. Ya, kombinasi dari yang tersedia berapa, diambil berapa. Nah, 5, 2, gitu. Masih ingat rumusnya kombinasi ya? Saya tulis di sini ya. Kombinasi yang tersedia N diambil sebanyak R, ya diambil atau dipilih ya. Itu rumusnya kan N faktorial dibagi yang bawah faktorial dikali selisihnya faktorial kan gitu. Nah, ini ya rumusnya saya tulis di sini. Nah, sekarang kita coba hitung nih. Karena di situ yang tersedia ada 5 bola, sementara kita ngambilnya 2 bola, jadi N-nya adalah 5, R-nya adalah 2, gitu ya. Nah, jadi kita masukkan ke rumusnya, kombinasi 5 2 itu adalah 5 faktorial, ya, dibagi yang bawah faktorial, 2 faktorial, ya, dikali selisihnya, 5 dikurangi 2 yaitu 3 faktorial. Nah, 5 faktorial ini bisa kita jabarkan. 5, 4, 3, 2, 1. Tahu ya faktorial ya, kemarin sepertinya sudah dijelaskan dengan Bu Lintang harusnya ya sudah ya. Saya nggak lihat rekamannya sih, harusnya sudah karena permutasi kombinasi kan ngitungnya pakai faktorial. Faktorial itu menuliskan eh, perkalian bilangan itu sampai 1 gitu ya. Atau bisa kita singkat, bisa berhenti di 4 atau 3 tapi diakhiri dengan tanda faktorial gitu ya. Yang bawah 2 faktorial itu 2 kali 1 ya. 3 faktorialnya saya biarin karena akan saya coret dengan yang di atas. Ya. Terus ini 4 saya bagi 2 2 berarti tinggal 5 kali 2 ya, yang hasilnya adalah 10. Jadi banyaknya titik sampel di kejadian ini ada sebanyak 10 titik sampel ya. Atau 10 kemungkinan kejadian. Yang kalau kita list 10 itu apa aja? Ada di jawabannya tadi ya. Nah, itu ada 10 kan ya, benar ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang contoh nomor 2. Dari 10 pengurus OSIS dengan kriteria khusus yang terdiri dari 4 perempuan, 6 laki-laki akan dipilih 2 orang. Oke, di sini ada informasi tersedia 10, dipilih 2. Untuk mewakili sekolah sebagai delegasi, tentukan banyak anggota ruang sampel atau tentukan banyak titik sampel, gitu ya. Eh, Kalau kita mau ngelis, nah jadinya ada sebanyak ini nih. Oh ya, laki-laki pertama, laki-laki kedua, laki pertama, ketiga, dan seterusnya sampai akhir. Kan ya capek ya, ngelis sebanyak berapa nih? 45. Nah, di sini kita lihat nih tipe soalnya masuk permutasi atau kombinasi. Caranya cari kata-kata kuncinya di sini. Di sini adalah soal pemilihan ya. Pemilihan dan di situ di pertanyaannya tidak ada syarat untuk menyusun atau mengurutkan. Jadi di soal ini kita bisa pakai konsep kombinasi ya. Berarti di soal nomor 2 ini, yang tersedianya adalah sebanyak 10 ya, yang dipilih adalah sebanyak 2. Jadi info 4 perempuan dan 6 laki-laki ini sementara tidak kita pakai gitu ya. Sementara kita tidak pakai karena tidak ada syarat harus berapa banyak perempuan laki-laki. Yang penting random dipilih 2 gitu ya. Jadi bisa laki tok, bisa perempuan tok, bisa campur. Jadi kita nggak usah mempedulikan 4 dan 6-nya ini dulu gitu ya. Karena nggak ada syarat tambahan. Yang penting dari 10 dipilih 2. Ya, berarti pakai kombinasi ya. Oke, kombinasi 10 2. Berarti yang atas
faktorial, ya 10 faktorial dibagi yang bawah faktorial, 2 faktorial, dikali selisihnya. 10 dikurangi 2 adalah 8 faktorial, ya. 10-nya saya jabarkan nih, 10 kali 9 kali 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang saya singkat menjadi 8 faktorial aja. Kenapa? Karena yang bawah ada 8 faktorial. Biar bisa kita coret, gitu ya. Hmm. 2 faktorial 2 kali 1. 8 faktorialnya saya biarin. Nah, bisa saya coret nih. Ya, terus 10 dibagi 2 adalah 5. 9-nya tetap, berarti 5 kali 9 itu hasilnya adalah 45. Itu ya, makanya di sini jawabannya adalah 45. Di sini nggak ada cara ngitungnya ya, langsung 10C2 atau kombinasi 10 dipilih 2. Gitu ya. Ini hitungannya di sini. Gitu caranya. Jadi kita nggak perlu ngelis lagi, cukup pakai konsep kombinasi seperti itu. Jadi nanti di soal-soal peluang untuk mencari banyaknya anggota ruang sampel, ini maksudnya adalah NS-nya yaitu ya banyaknya titik sampel ya. Ya ini. Nah, itu. Nanti di soal-soal nah, untuk mencari NS maupun N kejadian A atau B, ngitungnya pakai kombinasi. Ya, seringnya pakai kombinasi. Tapi kadang-kadang ada juga yang pakai permutasi. Kalau soalnya pakai menyusun, gitu ya. Ada nggak ya contohnya ya? Nah, ini nih nomor 3 nih. Nah, nomor 3 nih kita cek. Ayah, ibu, dan 2 anaknya, Dion dan Tina. Berarti ada berapa personil di sini? Ayah, ibu, dan 2 anaknya. Berarti totalnya 4 ya. AIDT ya. Akan berfoto berdiri dalam satu baris. Nah, di sini eh, ada tersirat di sini ya, makna, makna tersirat. Berfoto berdiri dalam satu baris. Ya, berarti nanti dia posisinya adalah jejer gini, 4 orang. Sehingga kalau berjejer, otomatis dia akan ada suatu susunan atau urutan. Maksudnya apa? Maksudnya susunan ayah, ibu, Diontina dengan susunan ayah, Diontina, ibu itu dianggap berbeda. Ya, ini dianggap berbeda. Sehingga dihitung ada 2 kejadian seperti itu. Ya, kalau ada susunan atau urutan seperti ini, berarti konsepnya nanti pakai permutasi. Nah, kalau di soal ini kan masih menentukan ruang sampel ya, berarti menuliskan semua kemungkinannya. Kemungkinan susunan jejer berdiri. Ya, AIDT, AITD, ADIT, ADTI, dan seterusnya sampai terakhir. Kalau mau ngecek berapanya, kita pakai konsep permutasi ya, karena ada susunan atau urutan. Berarti permutasi, kita cek juga yang tersedia ada berapa, yang disusun berapa, gitu. Ya, yang tersedia di situ ada 4 orang ya. Nah, terus yang disusun ada berapa orang dari 4 itu? Semuanya kan ya? Nah, berarti ya 4, gitu. Ya, ingat rumusnya permutasi, permutasi NR itu adalah hampir sama ya dengan kombinasi ya. N faktorial dibagi selisihnya langsung. Ya, N min R faktorial. Ya, kalau permutasi rumusnya lebih simpel. Kalau kombinasi depannya ada R faktorialnya gini ya kalau kombinasi ya. Nah, kalau permutasi nggak pakai. Nah, jadi hasilnya nanti lebih banyak yang permutasi kalau dihitung. Oke, kita coba hitung. Berarti di sini di soal ini permutasi 4 4 ya. Yang tersedia 4, yang disusun ya keempat-empatnya juga. Berarti 4 faktorial dibagi n min R 4 dikurangi 4 dalam kurung faktorial ya. Berarti di sini 4 faktorial per 0 faktorial ya. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 0 faktorial didefinisikan adalah 1 ya. Sehingga hasilnya ya tinggal ngalikan aja itu. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 24 ya per 1 yang nggak ngefek juga kan ya. 24. Gitu ya, benar ya. Ada 24 kejadian.
Dian ya, karena ada susunannya tuh. Nah, jadi dilihat nanti di soal ceritanya ya. Kalian lihat di soal ceritanya, kalian cermati. Di soal cerita itu pakai konsep permutasi atau kombinasi. Ya, kalau permutasi ciri-cirinya ada susunan atau biasanya berdiri berjejer, duduk melingkar. Nah, itu pakai permutasi. Kalau soalnya pemilihan, pengambilan, nah itu pakai kombinasi. Ya benar ya di sini pakai rumus permutasi nih. Oh, cuma nggak disertakan caranya ya. Nah makanya caranya di sini saya tulis di situ. Oke, ya itu contoh menentukan banyak titik sampel. Nah ini nanti kalian coba-coba sendiri ya. Kalian coba-coba sendiri. Eh, Oke, banyak anggota. Nah, ini berarti apa nih? Misalkan satu aja ya, saya random ya. Nomor dua. Dari 10 siswa terbaik akan dipilih tiga mewakili kelas untuk mengikuti lomba. Banyak anggota ruang sampel dari kemungkinan terpilih tiga orang. Dari 10 dipilih tiga. Nggak ada urutannya, tingkatan atau susunan. Berarti pakai kombinasi ya. Kombinasi 10 3 berarti 10 faktorial dibagi yang bawah, 3 faktorial dikali selisihnya. Ya. Berarti nanti 10 9 8 7 7 faktorialnya akan ke coret. 3 faktorial 3 2 1. 7-nya kecoret. 8 bagi 2 ini 4 ya. 9 bagi 3 ini 3. Ya kan? Berarti tinggal 10 kali 3 kali 4. Berarti 120. Gitu ya. Oke, seperti itu ilustrasinya. Ya. Hmm. Silakan yang lain bisa kalian coba. Oke, itu tadi apa tadi? Ruang sampel ya, menghitung banyak titik sampel, menghitung NS-nya. Sekarang berikutnya kita masuk konsep kejadian. Nah, jam berapa ini? Bentar. Oh, belum, masih lama. Kejadian. Bentar. Oke, kejadian. Nah, di sini kejadian ini nanti biasanya berupa peristiwa atau percobaan ya. Kejadian adalah peristiwa atau percobaan ya. Istilahnya kejadian adalah, nah ini ya, kejadian adalah himpunan dari hasil yang mungkin dari suatu peristiwa gitu. Nah, seperti ini. Kejadian biasanya dilambangkan dengan huruf kapital ya. Hmm. Ya, misalnya pelemparan sebuah dadu. Ya, pada pelemparan sebuah dadu kita tadi punya ruang sampelnya 1 sampai 6 ini ya, dengan banyak ruang sampelnya adalah 6 ya. Sedangkan ada kejadian nih, kejadian muncul kejadian muncul mata dadu dengan jumlah titik ganjil. Nah, berarti kejadiannya kan 1 3 5 yang ganjil ya. Maka banyak anggotanya atau banyak titik sampelnya adalah sebanyak 3, gitu ya. Jadi kejadian itu nanti adalah suatu peristiwa yang spesifik dari suatu percobaan, gitu ya. Misalkan percobaannya melempar dadu, maka kejadiannya adalah muncul mata dadu apa, gitu. Mata dadu genap, atau mata dadu kurang dari 5, atau mata dadu ganjil, atau mata dadu prima, atau nanti misalkan melempar 2 dadu, kejadian melempar 2 dadu, tentukan kejadian muncul jumlah mata dadunya lebih dari 10 kayak atau apa seperti itu ya. Oh iya lupa, kalau 2 dadu berarti NS-nya berapa? Kalau 2 dadu misalkan nih, maka banyaknya titik sampelnya berapa? Kalau 1 dadu tadi kan 6 ya, kalau 1 dadu 6. Kalau 2 dadu ada sebanyak 36 ya, dari 6 kali 6 ya. Dikali ya, bukan ditambah ya, bukan 12 ya. Tapi 36 lah kok bisa ya? List saja, kamu list saja. Misalkan ini dadu pertama, ini dadu kedua. Mata dadu pertama kan bisa
mata dhatu satu. Nah, keduanya bisa muncul mata dhatu satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Itu baru mata dhatu satu nih, belum dua, tiga, empat, lima, enam yang masing-masing kan juga dipasangkan satu sampai 6 juga kan? Berarti di sini ada sebanyak 6, di sini juga ada 6. Nah, jadinya 36. Ya kalau kamu list nanti 1,1 ya 1,2 terus sampai terakhir 6,5 dan 6,6. Seperti itu maksudnya ya. Dikalikan ya. Jadi kalau ada dua benda itu berarti NS-nya dikalikan masing-masing ya. Kalau satu dadu 6, kalau dua dadu ya berarti 6 kali 6. Kalau tiga dadu ya 6 kali 6 kali 6. Kalau satu koin ya, kalau satu koin itu NS-nya kan dua ya, angka atau gambar itu ya. Kalau dua koin ya berarti dua kali dua ya. Kalau tiga koin berarti dua kali dua kali dua. Seperti itu maksudnya ya. Dikalikan ya, bukan ditambahkan. Oke, apa ini? Next masih tentang kejadian ya. Nah, kalau melingkar, nah di sini kita ke kejadian melingkar. Saya tulis yang agak gede ya. Melingkar. Ada juga permutasi yang melingkar kan kemarin ya? Atau siklis ya. Ali Budi Cakradhani akan duduk melingkar. Nah, kalau melingkar itu konsepnya adalah n-1 faktorial. Ya, melingkar itu konsepnya adalah n-1 faktorial. Ya, kalau mencari banyaknya susunan. Ya, tentukan ruang sampelnya dan jika E menyatakan Ali dan Budi harus berdampingan, tentukan kemungkinan hal tersebut terjadi. Oke, kita cari ruang sampelnya. Ruang sampelnya ini N-1. Jadi N-nya kan ada 4 tuh. Ali, Budi, Cakra, Denny ya. Berarti N-nya 4. Maka banyak ruang sampelnya itu adalah N-1 faktorial. Berarti 4 dikurangi 1 faktorial. Berarti jadinya 3 faktorial ya. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 yaitu ada sebanyak 6 titik sampel. Nah, ilustrasinya mana? Nah, ini diilustrasikan. A, D, C, B, A, C, D, B, A, dan seterusnya. Seperti itu. Terus yang B, ada syarat Ali dan Budi harus duduk berdampingan. Jadi nggak boleh pisah. Tentukan banyaknya kemungkinannya. Nah, kalau diilustrasikan, A dan B harus jejer. Nah, ini nih. Nah, A dan B ini harus jejer nih. Hmm. Ya, kalau ini masih sedikit ya. Totalnya aja 6, kejadiannya A dan B jajar itu hanya 4. Kalau misalkan kejadiannya banyak, orangnya 10, 100, kan ya mungkin kalian ngelis kayak gini ya. Nah, ngitungnya gimana? Jadi gini, ilustrasikan aja. Jadi gini, yang awalnya kan A, B, C, D ya, ada 4 orang ya. Yang berdampingan berapa? Yang berdampingan kan 2 orang ini, ya kan? Ini kita anggap satu. Ya, ini kita anggap sebagai satu. Satu, dua, tiga. Berarti N-nya sekarang jadi tiga. Gitu. Jadi, kalau mau mencari banyaknya ruang sampelnya, kalau modelnya gitu, itu adalah rumusnya adalah N-1 faktorial dikalikan banyaknya yang berjejer ini. Satu, dua. Dua kan ya? Nah, dikalikan dengan 2 faktorial. Kenapa? Karena di sini ini kan mereka bisa nyusun sendiri kan. Bisa AB, bisa BA kan gitu. Makanya ada 2. Nah, kalau kita hitung, berarti 3 dikurangi 1 faktorial dikali 2 faktorial itu 2 ya. 2 kali 1 ya. Berarti ini 2 faktorial kali 2 faktorial itu 2 kali 2 yaitu 4. Gitu ya. Hmm. Kalau misalkan ada 5 orang nih, ini soal lain ya. Misalkan ada soal lain nih. Ada A, B, C, D, E yang berdampingan
Yang harus berdampingan itu adalah tiga orang, yaitu A, B, dan C. Nah, tentukan berapa banyak susunan duduknya melingkar. Nah, melingkar. Ingat, kalau melingkar itu rumusnya adalah n-1 faktorial ya. Ya kita ilustrasikan. Yang melingkar, yang berdampingan adalah tiga orang ini. Berarti ini kita paketkan dihitung satu. Ya, berarti N-nya sekarang ada berapa? N-nya sekarang ada satu, dua, tiga, gitu. Nah, yang berdampingan ada berapa orang? Yang berdampingan ada sebanyak tiga. Nah, jadi NS-nya banyaknya kejadian atau banyaknya ruang sampelnya atau kejadian A, misalkan kejadian P, nah, ojo P apa ya K. Nah, kejadian K. Hmm, maka banyaknya kejadian K itu adalah N-1, 3 min 1 faktorial dikali yang berdampingan faktorial. Gitu. 3 min 1 faktorial berarti 2 faktorial dikali 3 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya 2 kali 6, 12. Seperti itu maksudnya ya. Ya ingat kalau melingkar N min 1 faktorial, kalau ada yang berdampingan, kamu kalikan dengan banyaknya yang berdampingan. Ya, dengan yang berdampingan ini kita hitung sebagai satu paket kayak gitu. Kalau jejer gimana? Sama. Kalau jejer ada yang berdampingan berarti langsung dikalikan dengan banyaknya yang berdampingan. Gitu ya. Jadi misalkan nih, contoh lagi nih kejadian L. Ini ada 5 anak lagi A, B, C, D, E berjejer sekarang bukan melingkar. Hmm, jejer, tapi yang harus berdampingan ada 3 anak. Berdampingan yang harus berdampingan ada 3 anak, misalkan C, D, E. Ini harus selalu berdampingan pas jajaran itu. Ya udah kita kalau kalau berjajar itu hanya n aja ya, n faktorial ya. Maka ini yang jajar kita kotai dulu jadikan satu. Nah, ini kita anggap sebagai satu objek. Ya berarti n-nya sekarang ada berapa? Bukan 5 tapi satu, 2, 3. Ya. Lalu yang berdampingan ada berapa? Yang berdampingan ada sebanyak 3. Nah, berarti banyak kejadiannya, N banyaknya kejadian L, itu adalah langsung aja N faktorial ya, 3 faktorial dikali 3 faktorial. Itu ya, wis tinggal ngitung aja itu. 3 faktorial itu 6 ya. 6 berarti 36. Seperti itu. Ingat ya, kalau hanya berjejer, itu N faktorial dikali banyaknya orang yang berjejer. Banyaknya orang yang berdampingan. Kalau melingkar, n-1 faktorial dikali banyaknya orang yang berdampingan. Itu cara ngitungnya seperti itu. Oke, frekuensi relatif ini biasanya di soal cerita ini ngecek berapa, ya mirip-mirip kayak peluang sih frekuensi relatif. Banyak hasil yang dimaksud per banyak percobaan. Jadi misalkan ada 1000 kali percobaan, lalu frekuensi muncul metode satu adalah 135. Berarti berapa frekuensi relatifnya? Ya 135 per 1000. Kayak gitu aja. Ya, mirip kayak peluang. Mirip kayak peluang. Oke, lanjutnya. Nah ini baru peluang ya. Nah, nah, ini rumusnya peluang. Peluang adalah, oh pakai limit, gak usah. Nah, ini sih. Ini sih. Nah, ini ya rumusnya peluang. Peluang kejadian A. Ya, kejadian A. N-nya ini adalah titik sampel. K ini adalah banyaknya kejadian yang terjadi. Ya, atau seringnya sih pakai gini, peluang kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya titik sampel ya. Yang familiar bentuknya seperti ini sih.
Ya, dengan NA ini adalah banyak kejadian A, NS ini adalah banyak titik sampel. Nah, itu peluang. Contoh yang pertama, Bina cinta dari Ella akan berfoto. Tentukan peluang Bina dan cinta selalu berdampingan. Oke, berarti ada B dan C yang harus kita kotai. Nah, oke. Nah, itu ya. Kita hitung NS-nya dulu. Kita hitung NS-nya dulu. NS-nya itu ini dari 4 orang, B, C, D, E akan berfoto jejer. Ya, berarti N-nya 4 dijejer semua. Nah, makanya di sini 4 P4 ya, atau permutasi 4 orang disusun semuanya. Yang kalau dihitung nanti P44 hitungannya kan 4 faktorial per selisihnya faktorial. Selisihnya kan 0 ya. 0 faktorial itu adalah 1. Ya, 4 faktorial itu nanti hasilnya dihitung 4, 3, 2, 1 yaitu 24. Ya, berarti dapat NS-nya ada sebanyak 24. Ini adalah banyaknya ruang sampel atau banyaknya susunan 4 orang ini berfoto jejer. Gitu ya. Nah, sekarang kejadian yang diminta yang lebih khususnya adalah Bina dan Cinta selalu berdampingan. Nah, berarti bukan di sini yang saya kodai. Berarti yang berdampingan itu, nah ini, Bina dan cintanya berdampingan. Berarti kita ilustrasikan aja kalau bingung. Bina, cinta dari Ella. Yang berdampingan adalah 2 orang ini. Sehingga N-nya sekarang berapa? N-nya sekarang ada 1, 2, 3. Yang berdampingan ada sebanyak 2 orang. Berarti ini, makanya dikalikan dengan 2 orang ini. Ya, 1, 2. Ini. Gitu ya. Terus tiganya ini dari mana? Ya tiga ini, 3 benda ini kan. 3 objek. 1, 2, 3. Nah ini jadi 3 faktorial. Ya, ada 3 faktorial dikali dengan banyaknya orang yang berdampingan. Yaitu 2 faktorial. Terus ya 3, 2, 1 dikalikan 2 kali 1. 12 hasilnya. Sehingga peluang kejadian A, yaitu peluang kejadian bina cinta selalu berdampingan adalah 12 dari totalnya 24 atau disederhanakan 1/2. Gitu ya. Hmm. Di sini pakai permutasi karena ada berfoto, berjejer kan berarti susunan ada susunan di situ ya, ada urutan. B, C, D, E kan dianggap berbeda dengan B, C, E, D seperti itu. Tuh. Sebenarnya soal peluang ini gampang ya, ngitungnya nggak terlalu ribet, cuma memahami soalnya itu loh. Ya, memahami soalnya pakai permutasi atau kombinasi itu kita perlu jeli. Kalau berfoto, duduk jejer, duduk melingkar, wis jelas permutasi itu. Kalau pemilihan, pengambilan, jelas kombinasi. Oke, nomor 2. Ani, Bila, Cinta, Deva, Erna adalah 5 besar perwakilan sekolah untuk mengikuti OSN Matematika. Bila hanya dipilih 2 orang saja untuk mewakili, tentukan peluang Ani selalu terpilih. Berarti ini kejadian A-nya ya. Jadi dianggap sama dengan A ini, bukan? Oh, gak apa-apa. PA, Ani. Di sini pakai huruf apa nih? X ya. Oke, X. Kita pakai simbol X. Nah, kejadian X itu adalah kejadian Ani selalu terpilih. Hmm. Oke, oke, kita nyari NS-nya dulu. Ingat, kalau ngitung peluang, ya, kalau ditanyakan peluang itu kita harus ngitung NS-nya dulu. Ya, kita hitung NS-nya dulu berapa, lalu kita hitung banyaknya kejadiannya itu berapa. Udah, peluang itu adalah ini dibagi NS, gitu kan? Hmm. Oke, berarti sekarang kita coba nomor 2, NS-nya dulu kita hitung.
NS-nya itu apa yang tersedia berapa dipilih berapa gitu loh. Ya, yang tersedia adalah 5 ya. Nah, berarti yang tersedia 5 dipilih kalau pemilihan itu adalah pakai konsep kombinasi dipilih sebanyak 2. Nah, ya kita hitung. Berarti 5 faktorial per yang bawah faktorial kali selisihnya faktorial ya. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial itu 2, 3 faktorialnya biarin karena akan saya coret dengan di atas. 4-nya dibagi 2 adalah 2, berarti tersisa 2 kali 5 yang kita punya yaitu 10. Ya, oke berarti kita punya NS-nya adalah 10. Artinya, bener nggak sih 10? Bener ya? Dari 5 orang, jika dipilih 2, maka nanti akan dapat 10 pasang. Gitu ya, ada 10 pasangan delegasi. Nah, gitu. Nah, dari 10 ini, berapa kejadian Ani terpilih? Kita cek sekarang. Kejadian Ani terpilih, berarti ngitungnya gimana tuh? Ya, berarti Ani dipasangkan dengan yang lain, gitu ya. Berarti kejadiannya, kok warna ini? Warna apa tadi? Ungu. Nah, berarti kita kalau bingung ngitungnya kejadiannya gimana, kita list aja, kita daftar aja kejadiannya seperti apa. Aninya harus terpilih, berarti Ani dengan Bila, Ani dengan Cinta, Ani dengan Deva, Ani dengan Erna. Apakah boleh saya tulis BA? Kan sama aja ini dengan ini ya, karena pemilihan itu kan nggak ngelihat urutan ya. Berarti BA dengan AB itu dianggap sama aja. Berarti ya sudah. Nah, berarti banyaknya ada sebanyak 4. Sudah. Jadi peluang kejadian Ani selalu terpilih adalah NX per NS 4 per 10, yaitu 2 per 5. Seperti itu. Itu ya, peluang itu nilainya adalah selalu di antara berapa? 0 sampai 1 ya. Ingat ya, peluang itu peluang itu selalu nanti nilainya mulai 0 sampai 1 ya. 0 itu nggak mungkin terjadi, 1 itu pasti terjadi, di antaranya itu masih mungkin ya. Ini kan di bawahnya 1 kan ya. Kalau kalian ngitung nanti lebih dari 1 atau kurang dari 0 pasti hitungan kalian yang salah. Karena NS itu harus lebih besar atau minimal sama dengan kejadiannya. Jadi nggak mungkin nilainya lebih dari 1 ya. Nah, bisa disajikan dalam bentuk pecahan, bisa desimal, bisa persen. Hmm. Itu ya, peluang itu bisa pecahan, bisa desimal, bisa persen. Peluang MU menang adalah 10%. Nah, itu berarti dari 100 pertandingan, MU menang cuma 10 kali. Ya, itu fakta ya. Hah, hah, hah. Oke, lanjut. Nah, itu ya. Seperti itu maksudnya. Jadi kalau ada apa komentator bola atau mungkin kalian lihat di Google. Nah, kalau kalian lihat ngetik Google MU lawan Liverpool gitu. MU vs Liverpool. Nah, pasti di enter di bawahnya ada statistiknya berapa persen kemenangannya. Nah, itu berdasarkan data-data sebelumnya. Google udah pinter kok ngitung persentase. Itu. Nah, persentase-persentase itu adalah peluang. Ya, 50% win, 40% lose, 10% draw. Nah, biasanya gitu. Ada kan ya statistik-statistik. Kalau kalian sering nonton bola pasti ada muncul statistik di situ ada persentasenya juga. Ada juga persentase penguasaan bola kayak gitu ya 40 30 30 70 dan seterusnya. Itu ya banyak penerapan peluang ini nanti. Jadi pasti muncul di soal AKM, soal literasi, numerasi, soal apa gitu TKA nanti itu pasti ada soal peluang karena memang applicable apa istilahnya diterapkan banget penerapannya itu ada gitu loh. Hanya salah satu contohnya adalah di pertandingan bola. Tuh. Oke, nomor 3 ini apa? Ini lebih spesifik lagi nih. Nah, cek, udah jam berapa ini?
Oh, masih ada 15 menit. Cukup lah. Oke, nomor 3. Kantong berisi dua bola merah, lima bola. Si. Kantong berisi dua bola merah, lima putih, tiga biru. Kalau kalian bingung, ilustrasikan aja, guys. Jadi gini, um, di dalam kantong, ya, ada dua bola merah, ada dua merah, ada lima putih, putih kok kayak itu ya, hitam aja lah. Ada lima putih, ya, dan tiga biru. Nah, gini ya. Dari dalam kantong diambil secara acak satu bola. Diambil, pengambilan itu berarti konsepnya kombinasi, ya. Diambil secara acak satu bola, tapi kalau satu bola pakai kombinasi ya nggak guna ya. Langsung aja ngitung. Kan kalau kita pakai kombinasi kan NR ya. Dari 10 bola diambil satu, itu nanti jawabannya adalah yang atas tuh, 10. Ya, jadi nggak usah pakai kombinasi kalau pengambilannya satu. Ya, pakailah kombinasi kalau pengambilannya lebih dari satu. Ya, gitu ya. Kalau pengambilannya cuma satu ya langsung aja dihitung banyaknya bolanya. Oke, jadi dari sini ini akan diambil satu bola. Hmm. Hitunglah peluang bahwa yang terambil bola berwarna biru. Lah, gampang. Kalau terambilnya satu gampang, nggak usah pakai kombinasi. Jadi langsung dihitung banyaknya bola aja. Ya, di sini totalnya berapa itu? Total bolanya tuh. Ya, ini saya taruh kanannya aja. Dari ini semuanya akan diambil satu bola. Kalau satu bola nggak usah pakai kombinasi ya. Kegampangan satu bola. Kalau pengambilnya dua bola, tiga bola itu pakai kombinasi. Dua, tiga. Tuh. Kalau pengambilan satu bola itu gampang. Ya langsung angka atasnya ini nanti jawabannya. Atau langsung menghitung banyaknya bola aja. Oke, berarti yang A. Ingat, ngitung peluang itu ngitung NS-nya dulu. Ya, NS. NS. NS dari berapa ya totalnya? 10 ya. 2, 5, 3. Ada 10 ya totalnya ya. NS-nya berapa? Ya, itu dari 10 bola diambil satu bola. Berarti kemungkinannya nanti ada sebanyak 10 kemungkinan. Ya, langsung aja dihitung banyaknya bolanya 10. Wis beres. Sekarang yang A. Peluang kejadian bola berwarna biru. Ya, peluang terambil bola biru. Berarti adalah banyaknya bola biru per NS. Ya, banyaknya bola biru ada berapa nih? 3. NS-nya berapa tadi? 10. Udah beres ya. Gitu aja. Terus yang B, terambil putih. Peluang terambil putih. Berarti banyaknya bola putih per banyaknya bola. Putih tadi ada sebanyak 5 dari total bola di dalam kantong 10 beres. Atau sederhanakan bisa ini ya, satu per 10. Benar kan? Gitu aja kan? Nah, benar ya? Ya, gampang ya. Langsung dihitung banyaknya bolanya aja. Kalau pengambilannya hanya sebanyak satu. Kalau pengambilannya lebih dari satu, NS-nya nanti kamu hitungnya pakai kombinasi yang tersedia diambil berapa. Kayak gitu ya. Hmm. Kalau diambil satu, nggak usah pakai kombinasi. Langsung hitung banyaknya bendanya aja. Udah beres. Oke, ini ya yang saya jelaskan tadi ya. Peluang itu nilainya antara mulai 0 sampai 1. Nol itu mustahil atau tidak mungkin terjadi ya kalau nilainya nol. Kalau nilainya peluangnya satu itu adalah pasti terjadi ya. Contohnya kayak apa tuh? Banyak peluang yang pasti terjadi apa? Pengambilan atau misalkan peluang matahari terbit dari timur. Nah, itu satu ya. Peluang hari ini hujan, itu setengah nilainya. Kan bisa hujan, bisa enggak kan?
Peluang MU menang, peluang MU menang. Nah, itu mungkin nilainya di sini nih 0, sekian sekian sekian. Nah, saya optimis MU nanti pasti juara. Asik. Oke guys, lanjut. Apalagi tuh? Peluangnya udah beres sih hari ini. Pikir saya sampai peluang. Nah, untuk hari apa nanti Kamis itu nanti peluang kejadian majemuknya. Ada yang kejadian saling lepas, tidak lepas, bebas, bersyarat. Ada 4 biji itu nanti yang harus kita pelajari. Kalau yang ini hanya satu kejadian aja masih gampang harusnya. Nah, ya, frekuensi relatif itu mirip kayak peluang hitungnya. Soalnya ada banyak, silakan bisa dicoba-coba. Frekuensi harapan ini eh, kalau ada banyak percobaan. Jadi percobaannya nggak dilakukan sekali, tapi dilakukan berapa kali gitu. Tinggal ngalikan aja. Jadi rumusnya frekuensi harapan, saya tulis ya. Frekuensi harapan kejadian A itu adalah peluang kejadian A dikali banyak percobaan. Ini rumusnya. Contoh, peluang MU menang itu adalah 50%. Hmm. Terus ada MU bermain sebanyak 1.000 kali dalam semusim ya, modar semua ya. Dalam yang 1.000 kali. Ada berapa dari 1.000 kali bermain? Kalau frekuensinya kemenangannya saya ubah lah. Saya kan optimis ya. Kecil ya. Optimis kan gede ya. Nah, 70 lah. Gitu. Pertanyaannya berapa harapan MU menang dalam 1.000 kali pertandingan? Nah, kita kalikan aja. Berarti peluang MU menang dikali banyaknya mereka main. Ya berarti 70% dikali 1.000. Berarti piro guys? 70% itu 100 ya. Dikali 1.000. Dicoret nolnya 2. Berarti di sini hasilnya piro guys? 70 kali 10 berarti 700 ya. Jadi harapannya dengan ada info peluang segini dan main 1.000 kali, maka frekuensi MU menang harapannya adalah 700 kali dari 1.000 kali bertanding. Nah, seperti itu maksudnya frekuensi harapan ya. Nah, contoh nih, diketahui peluang menembakkan anak panahnya tepat sasaran adalah 1/5 nih. Kalau dia menembak 150 kali, berapakah yang diharapkan mengenai sasaran? Ya tinggal ngalikan aja. Itu aja sih. Tinggal ngalikan. Tuh, tuh udah frekuensi harapan sama apa ya? Komplemen ya kan? Ah, ini komplemen. Komplemen itu yang bukan. Ya. Jadi komplemen ini adalah ilustrasinya adalah ini. Kalau himpunan A itu yang dalam, maka komplemennya itu yang luarnya, gitu. Jadi misalkan A ini adalah hari ini hujan, maka komplemennya adalah tidak hujan, gitu loh maksudnya. Komplemen itu ya komplemen apa ya lawannya ya. Jadi misalkan hari ini, misalkan gini, Nes. Di sini ini adalah sebesar 30%. Ini peluangnya MU menang. Hmm. Berapa komplemennya? Ya, berarti peluang MU tidak menang, yaitu ada 70% di sini. Itu yaitu komplemen. Ya, tidak. Pokoknya kata kuncinya adalah tidak atau bukan. Jadi soal-soal nanti yang ada kata tidak atau bukan, ya peluang tidak hujan, peluang tidak menang, itu berarti kamu kurangkan dengan peluang yang benarnya. Jadi ngitungnya, rumusnya ini udah ada nih. Peluang A komplemen, komplemen itu bisa dilambangkan aksen, A aksen atau A komplemen. Biasanya komplemen gini sih. Peluang komplemen dari A itu adalah 1 dikurangi peluang A. Gitu. Contoh, peluang MU tidak menang. Itu adalah 1 dikurangi peluang MU menang. Itu maksudnya. Ya, tidak menang ini jangan langsung dituliskan lawannya langsung ya.
kalah gitu enggak ya? Kan tidak menang bisa seri, bisa kalah. Jadi intinya kalau komplement itu kata kuncinya adalah tidak, bukan langsung melawan katakan dia gitu. Jadi misalkan hmm, peluang muncul hitam. Berapa komplemennya? Berarti kamu nulisnya nanti peluang muncul bukan hitam gitu ya. Karena yang tidak hitam kan bisa macam-macam gitu ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah bukan atau tidak gitu ya. Bukan langsung dilawankan, hitam putih bukan. Laki perempuan bukan. Jadi kalau peluang laki-laki, peluang laki-laki berarti komplemennya adalah peluang bukan laki-laki gitu ya. Konsepnya seperti itu. Jadi ada kata bukannya atau tidak. Oke. Jika peluang hari esok hujan adalah 0,45 hujan, ini tentukan besok akan cerah. Di sini konsepnya cerah ini maksudnya mungkin tidak hujan ya. Hmm. Wis tinggal ngurangi aja, satu dikurangi 0,5. Kayak gitu. Gampang ya. Udah, beres, selesai. Jadi cuma apa rumusnya tadi ya? Peluang, frekuensi harapan, dan komplement, ya kan? Nah, ini komplement, satu dikurangi PA. Frekuensi harapan, peluangnya dikali N. Masuk ke mana, guys? Peluang mana peluang? Ini ya tadi ya peluang ya NA per NS. Udah gitu itu aja ya. Itu adalah materi peluang bagian satu. Ya peluang kejadian majemuk tapi masih belum sampai majemuknya. Majemuknya nanti hari Kamis ya. Kita bahas ke empat-empatnya tuh. Nggak nutut kalau sekarang. Soalnya kalau itu biasanya 2 kali pertemuan. Oke, itu mungkin hari ini. Bentar, balas WA. Oke, jadi apa tadi? Sampai mana tadi? Oh iya, ini ya. Jadi untuk hari ini sampai peluang ini aja. Nanti ini yang belum coretan sudah saya upload di LMS kok. Bisa kalian baca-baca, kalian bisa coba soalnya bukannya. Nanti untuk hari Kamis akan saya upload lagi peluang yang bagian keduanya yang ada peluang kejadian majemuknya. Ya, ini saya ambil dari buku Erlangga. Jadi lumayan tebel, lumayan banyak halamannya, lumayan banyak contohnya, lumayan banyak soalnya. Jadi kalian bisa coba-coba gitu ya. Karena peluang ini banyak banget nanti mesti keluar di soal literasi numerasi. Makanya saya kasih yang dari bukunya langsung saya scan ya. Capek. Oke, itu ya. Semangat bulan depan kalian. Kok bulan depan sih? Bulan depan Oktober ya sih An ya. Ya tinggal 1 bulan lagi ya. Tinggal 1 bulan lagi. Insya Allah materinya kita sudah hampir habis nih. Peluang kayaknya udah materi bab terakhir. Jadi nanti kita tinggal latihan soal aja minggu depan. Dan juga lanjut. Mungkin matematika lanjut. Di LMS-nya di bawah itu ada materi mat lanjut. Mungkin ada beberapa dari kalian yang memilih memilih matematika lanjut itu ada materi tambahan di bawahnya. Oke, itu dulu. Oke, so di stop. Nah, oh ini lucu-lucu sekali ini. Baru itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu hari Jumat. Masih di materi peluang, tapi yang peluang kejadian majemuk. Jadi nanti kita belajar kejadian saling lepas, tidak lepas, bebas, tidak bebas. Tidak bebas itu bersyarat. Ya, gampang kok nanti rumusnya nggak banyak. Modelnya soal cerita dan bisa kita titeni. Aku bahasa Indonesia ini titeni. Bisa kita identifikasi. Nah, bisa kita tandai. Oh, soal yang ada kata kuncinya ini, ngitungnya pakai ini. Ya. Kayak tadi ya, kalau pemilihan pakai kombinasi, kalau susunan foto jejer berdiri itu pakai permutasi. Ya, gampang kok sebenarnya ya. Tuh. Oke, terima kasih guys. Tetap sehat ya, tetap sehat, tetap semangat. Ujian kali ini kalian lumayan banyak ya wis PKL ujuk-ujuk untuk TKA ya akhirnya ditarik agak mendadak kalau yang TJAT kalau yang Sijen nanti tunggu dulu. Terima kasih sama-sama terima kasih semoga dilancarkan semuanya nanti sampai lulus ya.
Oke, terima kasih sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.